Lawrence Reed seharusnya tidak di jalanan, mengingat riwayat kriminal kekerasan dan kasus pidananya yang masih menunggu proses hukum. Ini adalah sebuah cerita yang akan membuat Anda marah. Seorang wanita berusia 26 tahun baru saja diidentifikasi sebagai korban yang dibakar dalam serangan acak yang mengerikan di sebuah kereta Chicago. Sementara Bethany McGee berjuang untuk hidupnya, tersangka Lawrence Reed tetap berada di balik jeruji besi, setidaknya untuk saat ini. Seorang pria dengan puluhan catatan penangkapan yang sedang bebas dengan jaminan pra-persidangan untuk kejahatan kekerasan lain. Kami mendapat detail baru tentang riwayat kriminalnya yang panjang dan akan membahasnya dengan pengacara pengadilan Chicago. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya marah. Saya benar-benar marah. Oke, saya biasanya tidak mengatakan ini, tapi ini adalah kasus di mana saya akan menghadirkan seorang pengacara sebentar lagi untuk mencoba menjelaskannya kepada saya. Karena saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi, dan saya tidak mengerti bagaimana orang yang dituduh melakukan serangan keji ini bisa bebas. Kami mengikuti kasus ini dari Chicago di kereta jalur biru. Itu sama mengerikannya, sama membingungkannya, dan sama membuat frustrasinya. Bethany McGee, wanita 26 tahun sedang pulang, sambil melihat ponsel dan tidak mengganggu siapapun. Dan dalam sekejap, hidupnya berubah selamanya tanpa alasan yang jelas. Ketika seorang asing menuangkan bensin ke tubuhnya dan membakarnya dalam serangan yang sama sekali tidak diprovokasi. Dia terbakar api selama lebih dari 1 menit. Dan pengaduan pidana, ketika Anda membacanya, itu menguraikan langkah-langkah mengerikan dan terencana yang diduga dilakukan oleh penyerangnya, Lawrence Reed, langkah-langkah yang tampaknya dia lakukan, dan semuanya terekam, ya benar, direkaman. Hanya 20 menit lalu, penyergapan ini tampaknya terjadi. Rekaman video pengawasan diduga menunjukkan dia di sebuah pom bensin, tampak membayar kasir lalu mengisi bensin ke dalam botol. Yang membuat tragedi ini makin memicu kemarahan adalah karena besar kemungkinan hal ini bisa dicegah jika semua ini benar. Dalam sebuah konferensi pers, seorang agen federal mengungkapkan bahwa tersangka ini sudah dikenal sebagai orang yang berbahaya. Lawrence Reed seharusnya tidak di jalanan. Karena riwayat kriminalnya yang penuh kekerasan dan kasus pidana yang masih menanti, Reed sudah sering mendapat kesempatan kedua dari sistem peradilan. Akibatnya seorang korban tak bersalah kini berjuang hidup di rumah sakit. Kami telah memperoleh dan memeriksa seluruh gugatan pidana federal. Kami akan menguraikan secara tepat bagaimana serangan ini terjadi menit demi menit. Kami juga telah menelusuri riwayat kriminal yang panjang itu, jumlah penangkapan sebelumnya, peluang yang tampaknya pernah diberikan kepada pria ini. Ini membuat saya marah dan banyak orang juga marah. Saya rasa Anda akan terkejut mendengarnya. Saya akan menghadirkan pengacara untuk menjelaskan hal ini yang berawal dari pembelian di toko serba ada. Menurut pengaduan pidana federal, pada pukul 21.03 pada 17 November, kamera pengawas di pom bensin Citgo, Chicago, merekam Lawrence Reed, 50 tahun. Dia masuk, tampak membayar ke kasir, lalu mengambil sebuah botol kecil ke pompa dan mengisinya dengan bensin. 20 menit kemudian, adegan beralih ke bawah tanah. Kereta Chicago Transit Authority Blue Line menuju stasiun Clark dan Lake. Di dalamnya ada Bethany McGee, 26 tahun. Dia duduk, menggulir ponsel, membelakangi penumpang lain di gerbong. Dan apa yang akan Anda lihat adalah rekaman pengawasan asli dari dalam kereta itu. Ini diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Ya, kita sedang membicarakan tuduhan federal di sini. Didakwa dengan satu tuduhan melakukan serangan teroris atau kekerasan lain terhadap sistem transportasi massal di distrik utara Illinois. Kita akan membahas tuduhan itu. Tapi kembali ke bukti di sini, mari kembali ke foto-fotonya. Foto-foto itu diduga memperlihatkan serangan yang nyata dan mengerikan dari waktu ke waktu. Tanpa sepengetahuan Bethany, Lawrence Reed juga berada di kereta itu, berdiri di ujung yang jauh dari gerbong yang sama, dan menurut pengaduan, dengan botol di tangan, dia diduga berjalan langsung ke arahnya. Tanpa bicara, dia diduga membuka botol, lalu menyiram kepala dan tubuhnya dengan bensin. Ketika dia tampaknya mencoba membakar Bethany, Bethany melawan, melarikan diri ke depan gerbong. Reed diduga mengejar dan menyalakan botol itu saat lari ke belakang.
Dia mendekat lagi, dan kali ini dia diduga menggunakan botol yang menyala itu untuk membakar Bethany sepenuhnya. Dia kemudian tampaknya berdiri dan menyaksikan saat Bethany dilalap api. Dan ketika pintu-pintu terbuka di stasiun, Bethany yang terbakar terhuyung-huyung ke bawah peron dan ambruk. Saat itu, saksi mata langsung membantu dan memadamkan api. Petugas pertama membawanya ke rumah sakit. Luka bakar parah, sangat parah yang mengancam nyawa. Sementara itu, Reed tampaknya hanya turun dari kereta dan berjalan pergi. Dia ditangkap pada hari Selasa, 18 November. Keesokan harinya, 19 November, Reed pertama kali hadir di pengadilan. Dan menurut perintah pengadilan, Reed berulang kali menolak pengacara, menyatakan niatnya untuk mengaku bersalah. Hakim harus menjelaskan tidak akan menerima pengakuan bersalah saat ini. Atas permohonan lisan pemerintah, hakim menjadwalkan sidang penahanan resmi. Keesokan harinya, Kamis 20 November, jaksa mengajukan permohonan penahanan, berargumen bahwa Reed terlalu berbahaya untuk dibebaskan. Pengadilan setuju menahannya, menyatakan tak ada syarat yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. Saya tegaskan, saya pengacara. Dia belum terbukti bersalah. Tapi ketika kita membahas bukti-bukti ini, itu adalah bukti yang kuat. Oke? Tulangan utama dari seluruh kasus ini adalah gugatan pidana federal. Dokumen setebal 13 halaman ini memaparkan bukti pemerintah secara teliti, seringkali dengan detail yang mengganggu. Saya ingin membahas beberapa bagian kunci yang membentuk inti dari kasus ini. Pertama, pengaduan itu menetapkan dugaan perencanaan sebelumnya. Hanya 20 menit sebelum penyerangan, rekaman pengawasan memperlihatkan tersangka di stasiun pengisian bahan bakar umum. Izinkan saya membacakan dari dokumen. Reed tiba di Citgo memakai pakaian yang sama saat membakar korban A 20 menit kemudian. Selain itu, Reed masuk ke toko kelontong di stasiun pengisian bahan bakar umum dan membayar ke kasir, dan kemudian berpindah ke pompa bensin dan mengisi sebuah wadah kecil dengan bensin. Sekarang, mari kita bahas serangan itu, karena pengaduan menggambarkan momen dalam gerbong kereta dengan sangat jelas dan mengerikan. Tertulis, Reed berdiri sambil membawa botol, berjalan melewati gerbong dan mendekati korban A yang duduk membelakanginya. Reed kemudian membuka tutup botol dan menuangkan cairan dari botol itu ke seluruh kepala dan tubuh korban. Reed lalu mencoba menyalakan cairan tersebut. Bagian paling mengerikan mungkin adalah kegigihannya. Saya sudah menyebutkannya sebelumnya. Namun saat korban melawan dan kabur, pengaduan tersebut menjelaskan kejadian berikutnya. Reed kemudian mengambil botol yang sekarang sudah terbakar, mendekati korban A dan membakar korban A menggunakan botol tersebut. Reed kemudian berlari ke bagian depan gerbong kereta dan berdiri sambil menyaksikan korban A saat tubuhnya dilalap api. Setelah ditangkap, pengaduan itu mengungkap detail mengejutkan tentang sikapnya. Disebutkan bahwa saat dalam perjalanan ke divisi detektif, kutip, Reed berulang kali mengucapkan kata-kata spontan tanpa diminta, secara khusus berteriak bakar B dan bakar hidup-hidup B. Anda harus membayangkan, jika bukan hanya para petugas yang akan menjadi saksi kunci untuk hal itu, rekaman body cam, dashcam. Masih banyak detail penting dan mengganggu dalam pengaduan ini yang belum kita bahas. Saya akan lanjut membacanya. Pengaduan itu juga merinci kejadian setelahnya di peron. Ini mengungkapkan detail penting yang membuat banyak orang marah tentang respons di gerbong kereta itu karena tertulis, kutip, korban A yang hampir seluruh tubuhnya terbakar api, berusaha memadamkan dirinya sendiri dengan berguling di lantai gerbong kereta. Kereta berhenti di Peron Clark dan Lake Street Blue Line. Korban A yang masih terbakar berhasil keluar sebelum akhirnya ambruk di peron. Dia ditolong beberapa orang di peron. Sekarang, menurut pengaduan resmi, dia baru menerima bantuan setelah berhasil keluar dari kereta dan sampai di peron. Dan lebih lanjut, pengaduan tersebut memberikan kaitan forensik yang sangat penting. Saat Reed ditangkap, dia masih memakai pakaian yang sama seperti saat penyerangan. Para penyidik tak hanya mencatat pakaiannya, tapi juga mendokumentasikan bahwa dia memiliki luka terkait api di tangan kanannya. Mereka juga menemukan barang bukti penting, yaitu kartu transportasi Chicago Transit Authority.
Pengaduan tersebut mencatat riwayat transaksi menunjukkan kartu itu dipakai naik kereta jalur biru di Kedzie dan Kongres sekitar pukul 9.04 malam. Jadi itu hanya 1 menit setelah dia terlihat meninggalkan pom bensin. Untuk membantu menguraikan kemungkinan strategi hukum, jika ada, atas bukti kuat yang dijelaskan dalam pengaduan pidana ini dan lainnya, saya bersama pengacara Chicago, Andrew Scott. Andrew, terima kasih sudah meluangkan waktu. Bahkan sebelum kita masuk ke aspek hukumnya, sebagai seseorang dari Chicago, saya harus bertanya pada Anda. Garis biru ini, apakah ini garis yang aman? Apakah Anda melihat kejahatan di sini? Apakah Anda pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Anda tahu di jalur itu, di kereta itu. Maksud saya, untuk kita semua yang tidak berada di Chicago, ceritakanlah kepada kami. Saya akan bilang dari semua jalur L, jalur biru mungkin yang paling aman, Anda tahu yang dianggap paling aman. Saya sendiri belum pernah melihat serangan apapun di jalur biru, tapi saya tahu banyak orang yang pernah mengalaminya. Saya sendiri bahkan belum pernah mendengar serangan sebesar ini, bukan hanya di jalur biru, tapi di jalur L Chicago Transit Authority manapun. Ini benar-benar pengalaman mengejutkan bagi semua orang di Chicago. Ya, benar. Mengejutkan adalah kata yang tepat. Mengganggu juga kata lain yang pas. Benar-benar sakit, benar-benar sakit. Maksud saya, keluhan ini. Menjijikkan. Iya, keluhan ini secara metodis menghubungkan pom bensin ke peron kereta ke serangan itu. Ada kartu Chicago Transit Authority yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya harus bertanya dari sudut pandang pengacara pembela, apakah ini terasa cukup kuat dari pihak penuntut? Anda juga mengaitkannya dengan sikapnya, bukan? Ucapan spontan setelah penangkapan itu, Anda tahu, bakar blip, perilakunya yang kacau di pengadilan, kita juga akan membahas itu. Tapi apakah semuanya terlihat seperti kasus yang benar-benar kuat? Saya tidak yakin arah kasus ini di tangan pengacara pembela. Ya, ini bukan tipe kasus di mana Chandra mencoba berargumen bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu, kan? Saya sudah terekam di video. Jadi, strategi di sini ini akan menjadi salah satu dari dua strategi. Entah mereka akan mencoba menggunakan pembelaan gangguan jiwa, yang mana semoga berhasil dengan itu. Baird Sorcerer yang saya lihat sejauh ini dari terdakwa, mungkin ada peluang di sana. Dengan kesulitan kesimulasi fokusnya menjadi mencoba mengurangi lamanya waktu klien Anda akan menghabiskan waktu di penjara. Sekarang, ini bukan kasus hukuman mati, dan meskipun dia didakwa di pengadilan federal, masih ada hukuman mati federal. Jadi ini bukan jenis kasus di mana dia akan berusaha menyelamatkan nyawa klien Anda. Tapi ini adalah jenis kasus yang Anda tangani. Itu orang peningcara. Anda menyadari bahwa terdakwa Anda, klien Anda, harus saya katakan Anda menyadari bahwa klien Anda bersalah. Jadi Anda memberikan kepada klien Anda pembelaan terbaik yang diwajibkan secara konstitusi yang bisa Anda berikan untuk membantu mereka di sini. Kasus ini sangat kuat untuk penuntut. Tentu saja. Maksud saya, jika Anda bicara tentang perencanaan atau niat, ide tentang tertangkap di rekaman pengawasan, mengisi tabung gas, mengenakan pakaian yang sama, naik ke peron, naik ke kereta, diduga menyiramnya, membakar dengan api. Semuanya tertangkap di kamera pengawas. Mungkin Anda juga memiliki saksi mata kunci, lalu ditangkap dengan mengenakan pakaian yang sama. Anda menyebut kemungkinan pembelaan gangguan jiwa. Lihat, maksud saya, bicaralah kepada kami tentang hal itu, karena ini hanyalah tindakan kekerasan acak dan jahat yang benar-benar tidak masuk akal. Saat saya bilang itu, Anda pasti juga penasaran. Seseorang bisa saja punya masalah kesehatan mental, tapi itu bukan berarti mereka pasti layak mendapat pembelaan tidak waras yang berhasil. Menurut Anda, apa yang bisa dimanfaatkan pengacara pembela di sana? Ya, Anda akan memiliki, seperti yang Anda katakan, masalah kesehatan mental. Dan jika Anda beli satu Verblauwlang, orang ini jadi sangat jelas bahwa orang ini memiliki masalah mental yang cukup parah. Dan Anda benar, apakah itu berarti mereka akan memiliki pembelaan tidak waras yang dapat diterima? Tidak, itu tidak berarti seperti itu. Jadi hanya karena seseorang memiliki masalah kesehatan mental, atau bahkan masalah kesehatan mental yang parah, bukan berarti mereka tidak bisa memahami kesalahan dari tindakan mereka. Itulah standar tinggi yang harus dihadapi para pengacara pembela di sini. Sebrutal apapun serangannya terlihat, ya cukup sulit juga untuk berargumen bahwa orang ini tidak merencanakan serangan ini secara metodis.
Jocelyn kamu tahu argumennya, jelas dia yang tahu baik jauh daripada apa yang dia lakukan itu salah, bahwa ada kesalahan dalam tindakan-tindakan ini. Saya merasa itu salah satu hal yang cukup menarik tentang dunia tempat kita hidup sekarang adalah semuanya sekarang terekam kamera. Dan dia mungkin terekam kamera mulai dari tiba di pom bensin sampai seluruh perjalanannya ke stasiun L ke semuanya. Jadi memiliki pihak penuntut kemungkinan besar akan bisa menunjukkan setiap langkah dalam kasus ini. Itu akan terjadi, juri dapat menonton dan berkata, apa yang terjadi di sini, mereka bisa melihat gerak-geriknya. Di banyak tempat, mereka di stereo kita bisa melihat apa yang sebenarnya dia katakan, dan mereka akan bisa, dengan menonton kejahatan itu, mengambil keputusan apakah orang ini memahami kesalahan dari kejahatan tersebut. Saya rasa pada akhirnya, saya tidak yakin itu akan berhasil. Saya ingin membahas tuduhan federal dan fakta bahwa dia telah didakwa secara federal. Kita akan membahas itu. Namun, jika Anda abaikan diskusi hukum, rekaman mengejutkan, dan bukti-buktinya, yang terpenting adalah mengingat korban utama tragedi ini, Bethany McGee, 26 tahun. Beberapa hari, dia dikenal publik sebagai korban A. Namun, menurut Newsweek, dia telah diidentifikasi sebagai Bethany McGee, wanita muda yang hidupnya berakhir tragis. Kami tahu Bethany lulusan Universitas Purdue, pecinta binatang dan rajin ke gereja. Media sosialnya menunjukkan dia dekat dengan orang tua dan saudaranya. Ayahnya, Dr. Gregory McGee, adalah profesor studi Alkitab di Universitas Taylor, perguruan tinggi Kristen di Indiana. Keluarganya telah merilis pernyataan yang mengatakan, "Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas doa dan harapan baiknya saat putri kami menerima perawatan atas luka-luka yang dideritanya awal pekan ini. Kami berterima kasih atas perawatan dan dukungan tim penanganan luka bakar di rumah sakit Stroger. Kami tidak akan memberi pembaruan saat ini dan meminta privasi untuknya dan kami agar bisa fokus pada pemulihannya." Andrew, mari kita bahas dampak manusianya. Sekarang kita lebih mengenal Bethany dan mencoba memahami apa yang terjadi padanya serta bagaimana kehidupannya nanti. Bagaimana hal itu membuat kasus ini lebih manusiawi bagi calon juri? Dan jika Anda seorang pengacara pembela, apakah Anda berkata pada diri sendiri? Apakah Anda berkata kepada klien Anda, ini tidak akan baik untuk Anda? Begitu juri melihat apa yang terjadi padanya, ini akan jadi masalah untuk Anda. Ada handling opportunity pada klien bahwa ini masalah besar untuk Anda, disertai beberapa alasan. Seperti yang Anda katakan, dia adalah seseorang wanita berusia 26 tahun. Ada orang-orang sebanyak dari mereka yang naik L setiap hari yang akan menjadi bagian dari calon juri Anda, omong-omong, akan ada banyak orang yang naik WL setiap hari yang ada di calon juri Anda, akan menjadi orang-orang yang terlihat dan merasa sama seperti dia. Orang bodoh dan profesional berasal dari berbagai ladang lingkungan. Dan seseorang di juri pasti akan berkata, itu bisa saja aku. Tapi di sisi lain juga, atau aspek lainnya juga, luka bakar adalah cedera yang mengerikan. Saya mencari informasi terbaru tentang tingkat keparahan luka bakarnya. Sebenarnya sejauh yang saya pernah lihat, belum ada informasi bagus, tapi saya pernah menangani kasus luka bakar dalam litigasi perdata. Saya bisa bilang itu sangat mengerikan. Korbannya bisa dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, ia cengkok kulit yang terlibat. Ada rasa sakit yang tidak bisa kamu bayangkan. Juga ada bekas luka. Tergantung pada seberapa parah dia terbakar dan di mana dia terbakar, disitulah bekas lukanya mungkin muncul. Jadi ini adalah kasus yang mengerikan di mana juri akan bisa membayangkan diri mereka di posisi korban itu. Lalu mereka akan melihat luka-luka mengerikan ini. Maksud saya, semua orang pasti pernah merasakan luka bakar. Anda sih tahu soal sakitnya itu luka bakar kecil saat mengambil dari oven di dalam, rasanya bisa bertahan beberapa hari. Sekarang supaya itu terjadi di seluruh tubuh Anda, dan bayangkan, Anda tahu, bayangkan harus merasakan itu selama berminggu-minggu. Ini sulit untuk dipahami, sulit dimengerti, susah untuk dimengerti. Dan Anda tahu, perjalanan yang sekarang harus dia jalani setelah semua yang baru saja dia alami, perjalanan yang harus dia tempuh, itu benar-benar tak terpikirkan. Dan saya harus mengatakan, Anda tahu, saya mendoakan agar dia cepat pulih, sukses dan sehat kembali. Karena seberapa mengejutkannya pun inilah kenyataan baru yang harus dia hadapi. Ini membuat Anda kembali memikirkan keluarga. Bagaimana keluarga korban menghadapi trauma seperti ini?
Bagaimana mereka menyikapi sorotan media terkait kasus ini? Karena kasus ini dibicarakan di berbagai kalangan, bukan? Ada aspek politik, peradilan pidana, dan hukum. Ini benar-benar cerita mengejutkan. Bagaimana keluarga korban menghadapi situasi ini? Pertama-tama saya sangat prihatin terhadap keluarga korban karena orang yang mereka cintai harus melalui semua ini dan mereka juga harus mengalaminya bersama korban. Namun perhatian besar pada kasus ini justru memperparah rasa sakitnya. Mereka mendengar dari orang-orang membicarakan kasus ini selama berminggu-minggu di acara berita kabel dan kasus ini akan tersebar di seluruh internet. Mereka akan melawan misinformasi dan mempertahankan privasi. Umumnya, saat mengalami tragedi, orang ingin privasi. Jadi mereka tidak akan mendapat pesannya backstory ini sangat lain buruk dan di situasi sulit bagi keluarga. Jadi saya benar-benar merasakan apa yang mereka alami. Dan omong-omong, Jaksa Amerika Serikat menyatakan bahwa dia, kutip, sedang mengurus urusannya sendiri ketika ini terjadi. Jadi, bicarakan dengan saya tentang tuduhan ini, ya. Anda mungkin membaca ini dan berkata, oke, apa saja tuduhan negara bagian yang dia hadapi? Tidak, dia dikenai tuduhan federal ini melakukan serangan teroris terhadap sistem transportasi massal. Itu sengaja dilakukan untuk menjeratnya dengan tuduhan yang hukumannya penjara seumur hidup. Apakah Anda terkejut dia didakwa kejahatan federal itu? Dan bagaimana cara membuktikannya? Saya terkejut dia didakwa kejahatan federal. Tapi kemudian ketika Anda menyadari bahwa itu terjadi di sistem transportasi massal, itu membuatnya lebih mungkin untuk didakwa dengan kejahatan federal, bukan? Bagaimana Anda membuktikan kasus itu? Undang-undang biasanya ditulis agar jaksa mudah memenangkan kasus seperti ini. Ini demon distinction dari bagaimana undang-undangnya sudah ditulis. Anda melihat buktinya. Saya benar-benar berpikir bahwa ini akan menjadi situasi yang sangat sulit bagi pihak pembela untuk mendapatkan putusan tidak bersalah dalam kasus ini. Saya akan terkejut jika kasus ini benar-benar ke persidangan. Selalu ada faktor tak terduga sekarang. Kita telah melihat atau mendengar bagaimana terdakwa ini bertindak di pengadilan. Anda tidak dapat semaksa klien menerima upside-down pembelaan. Jadi ia mungkin tetap ingin persidangan. Dan ini mungkin tipe kasus di mana orang ini bisa berganti-ganti beberapa pengacara pembela dan akhirnya ini mungkin akan menjadi tipe kasus di mana dia akhirnya membela dirinya sendiri karena dia terlihat benar-benar tidak stabil. Ya, jadi ini adalah kasus yang sangat sulit bagi terdakwa pengacara pembela untuk mencoba menang atau mencoba menanganinya. Jadi sebenarnya yang saya katakan, dia orang yang akhirnya mengambil kasus ini bukan karena uang. Ya. Mereka juga bukan mengambil kasus ini untuk menang. Mereka bersemangat kepada kita. Oke, meski dia bersalah, dia tetap berhak atas persidangan adil. Dan saya akan memastikan itu. Menurutmu, dan akan saya bahas nanti, apa riwayat kriminalnya? Menurutmu, apakah dia didakwa di tingkat federal untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada kesempatan baginya untuk keluar? Saya juga yakin tentang itu. Ya, saya rasa tuduhannya terjadi cukup cepat di mana insiden itu terjadi. Semua orang terkejut, dakwaan dijatuhkan. Saya rasa banyak hal berkaitan dengan fakta bahwa itu terjadi di sistem transportasi massal, dan itulah yang membuatnya menjadi tuduhan di mana dakwaan federal bisa diterapkan. Saya tidak tahu apakah tujuannya adalah untuk memastikan dia tidak pernah keluar. Nah, itu sesuai dengan poin Anda. Dalam penjatuhan hukuman di Illinois, jika dia divonis penyerangan berat yang merupakan tuduhan ini di pengadilan negara bagian, meski mendapat hukuman maksimal, dia kemungkinan bebas setelah jalani sekitar setengah masa hukuman, tergantung situasinya. Dia berada di penjara. Bagaimana dengan percobaan pembunuhan? Dia tidak akan mendapatkannya. Dia bisa saja mendapatkannya. Kamu benar. Dia bisa saja didakwa dengan percobaan pembunuhan. Dan sekali lagi, kemungkinan besar dia tidak akan menjalani hukuman seumur hidup di penjara. Bisa saja kamu tahu, itu tetap jadi apa yang akan didakwakan kepada orang-orang dalam kasus ini. Atau hukuman yang akan mereka jatuhkan lagi dalam kasus ini. Ya, di tingkat negara bagian, yang akan menjadi jenis reaksi di mana orang-orang berkata, well, itu tidak cukup. Kamu harus ingat, seperti saya dia dapat 50% dan kredit. Dia kesit soal jalan das federal, dia tingkat federal, dia ingin penjalan 85% dari hukuman yang diterima. Iya, dan itu adalah bagian besar dari ini. Bahkan jika dia mendapat 10, 20, 25, atau 40 tahun. Ini adalah hukuman seumur hidup di penjara. Tuduhan ini adalah hukuman seumur hidup di penjara. Ya, jadi... Itu bisa selesai hukuman seumur hidup di penjara. Bisa saja, tapi maksudmu, bahkan jika itu hukuman seumur hidup di penjara, ada kemungkinan dia bisa keluar lebih awal di tingkat federal?
Itu tergantung apakah dia mendapat pembebasan bersyarat atau hukuman seumur hidup tanpa itu. Dan itu akan menjadi, kamu tahu aku harus melihat, kamu tahu itu akan menjadi keputusan hakim. Dia bisa, yang bisa terjadi di sini adalah dia bisa memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 20, 25, 35 tahun atau semacamnya, kamu tahu, jika diasumsikan. Apakah dia bisa, kita tak bisa memprediksi masa depan, dia bisa direhabilitasi dengan baik, dan dalam 35 tahun mendapat pembebasan bersyarat, ya atau dia bisa saja seperti yang kita pikirkan dan akhirnya menghabiskan waktu, tidak mendapatkan pembebasan bersyarat itu. Dia berusia 50 tahun. Intinya, aku bertanya, apakah mereka menuntut dia di tingkat federal agar dia tidak pernah keluar? Mari kita bicara tentang riwayat kriminalnya, karena jika detail serangan ini membuat orang bertanya, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Biar aku jelaskan bahwa jawabannya mungkin ada pada angka mencengangkan yang memicu kemarahan dan menuntut perhatian serius pada sistem peradilan pidana. Angkanya 72. Menurut catatan pengadilan, Lawrence Reed telah ditangkap setidaknya 72 kali dalam 30 tahun terakhir. Saya ingin menguraikan itu. Jadi, menurut permohonan penahanan yang diajukan oleh pemerintah, dari 72 penangkapan itu, Reed memiliki sekitar 15 vonis dan 8 diantaranya adalah kejahatan berat. Vonis kejahatan beratnya meliputi pembakaran, perusakan properti pemerintah bernilai di atas $500, perdagangan dan kepemilikan narkoba, serta pelanggaran lalu lintas berat. Jadi, saya ingin fokus pada kasus pembakaran, karena itu adalah pendahulu langsung dari dugaan serangan ini, benar? Permohonan tersebut merinci kejahatan pada April 2020, di mana para pekerja Chicago Transit Authority melihat Reed berjalan dengan 2 jerigen bensin merah. Dia tampaknya mendekati jendela James R. Thompson Center, gedung pemerintahan negara bagian di pusat kota Chicago, menuangkan cairan dari jerigen di dekat jendela, dan menyalakannya hingga menyebabkan kebakaran. Atas perbuatannya, dia mendapat hukuman percobaan di Cook County. Vonis kerusakan kriminal itu sangat berarti. Salah satunya dia merusak 2 jendela kereta Chicago Transit Authority, lainnya merusak komputer milik Departemen Pemasyarakatan Cook County. Dalam kasus ini, dia juga mendapat hukuman percobaan. Kini, ke momen yang membuat kasus ini sangat frustrasi. Pada saat penyerangan ini terjadi, Reed sudah menghadapi tuduhan kejahatan berat yang bersifat kekerasan. Menurut Columbia Broadcasting System News Chicago, pada Agustus dia didakwa penganiayaan berat karena diduga memukul pekerja sosial di rumah sakit McNeil hingga luka parah. Kantor Kejaksaan Cook County menolak pembebasannya karena dianggap ancaman. Namun seorang hakim akhirnya membebaskannya dengan pemantauan elektronik. Dan menurut permohonan penahanan, seorang hakim lain kemudian mengubah perintah tersebut, melonggarkan pembatasan pemantauan terhadapnya. Dan permohonan federal mencatat bahwa pada saat serangan Chicago Transit Authority Reed diwajibkan berada di rumah sesuai jam malam. Andrew, saya hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya tergantung beberapa hal. Tahu kekasih kamu, sebagian besar penangkapan dan vonisnya terkait kejahatan perusakan properti, bukan menyakiti orang lain. Ini itulah sebabnya dia jadi wakil dari tuduhan-tuduhan tersebut. Dan itu aja deh, kapanpun kamu merusak properti dibandingkan menyakiti orang, kamu akan didakwa, kamu akan diberi hukuman penjara yang lebih singkat atau waktu di penjara yang lebih sedikit. 72 kali penangkapan tidak berarti apa-apa? 72 kali ditangkap, tapi hanya 15 vonis. Itu yang penting dan seharusnya jadi fokus orang. 15 kali vonis itu terlalu banyak, omong-omong. Itu banyak sekali vonis, dan 8 tindak pidana berat itu juga banyak. Tapi intinya itu ada, bisakah kamu memenjarakan seseorang seumur hidup hanya karena merusak komputer atau membakar properti? Menurut saya, banyak orang jika melihat ini tanpa mempertimbangkan tindakannya di sini akan berkata, well, di Autox, oke, iya, aku itu Senin bukan tuduhan seumur hidup. Tapi serangan pada pekerja sosial adalah tuduhan yang cukup menarik. Dan saya agak terkejut bahwa dia sebenarnya diberi kesempatan untuk membayar jaminan karena tuduhan-tuduhan itu setiap kali melibatkan para profesional bisa dibilang biasanya memiliki bobot yang lebih berat. Kasus-kasus seperti itu biasanya diucap sebagai penganiayaan berat, karena itu melibatkan seseorang yang merupakan pekerja sosial, seseorang yang sedang mencoba membantunya, dan berada dalam peran profesional mereka ketika mereka terluka. Dan itu biasanya menambah faktor pemberat yang terkadang bisa digunakan untuk menolak seseorang mendapatkan masa percobaan.
Maaf, bukan soal masa percobaan. Ini tentang menolak jaminan sesuai undang-undang jaminan. Entah kenapa hakim di Cook County tidak melihatnya seperti itu. Jadi ketika orang membaca ini dan mereka berkata, tunggu dulu, dia mendapat masa percobaan, bahkan setelah riwayat kriminalnya terungkap, bahkan setelah semua ini, apakah perlu ada perubahan hukum di Chicago? Karena masalahnya dengan kasus seperti ini cukup acak. Bukan seakan dia punya riwayat kekerasan yang bisa membuatmu memprediksi dia akan melakukan kejahatan seperti ini. Jadi, undang-undang jaminan atau undang-undang reformasi jaminan di Illinois melakukan banyak hal baik yang tidak disadari banyak orang. Kamu tahu, menahan seseorang di penjara karena pelanggaran yang sebenarnya mereka tidak mampu bayar untuk dibebaskan itu bermasalah. Dan yang banyak orang tidak sadari adalah semua jaminan itu hanyalah hambatan uang untuk keluar dari penjara. Kamu tidak masuk penjara sampai kamu dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan satu. Jadi di sen aku dan itu orang miliarder sama-sama ditangkap karena kejahatan yang sama dan mereka menetapkan jaminan kami sebesar $1 juta. Dan aku tidak bisa membayar $1 juta itu. Ya, tapi si miliarder atau milioner itu bisa membayar $1 juta, itu milioner itu bebas dan aku tidak bebas. Siapa yang saya berfaya dasar dari situasi itu? So, kamu tidak objektif menentukan siapa yang lebih berbahaya. Kamu membuat keputusan objektif tentang siapa yang mampu keluar dari penjara sebelum mereka divonis. Sekarang kedua orang yang setiap kali kamu sudah keluar dengan jaminan ini, kamu tetap harus menghadapi persidangan. Kemudian masih bisa dijatuhi hukuman penjara setelah persidangan. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan jaminan. Jadi intinya adalah kamu tidak bersalah. Sampai itu terbukti bersalah. Kamu hanya ditahan sebelum dinyatakan tidak bersalah, hingga terbukti bersalah dalam kondisi tertentu. Tapi, lihat sekali lagi, kamu sudah menyebutkannya tadi. Mengapa dia dibebaskan jika ada potensi bahaya publik atau pelaku berulang? Setelah serangan ini, saya ingin tahu pendapatmu. Setelah serangan, otoritas federal menggelar konferensi pers untuk mengumumkan tuduhan. Dan ada jaksa Amerika, Serikat Andrew Boutros, yang naik ke podium untuk segera menghentikan spekulasi apapun bahwa ini bukan serangan acak dan predator. Saya telah melihat laporan bahwa ada pertengkaran atau ada semacam perselisihan atau perdebatan yang terjadi. Pernyataan-pernyataan itu tidak akurat dan salah. Dia sedang menggunakan ponselnya. Lalu ada agen khusus Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak yang bertanggung jawab, Chris Amon, yang mengambil mikrofon dan menghubungkan masa lalu Reed secara langsung dengan tragedi saat ini. Sejujurnya, dengan kata-kata yang paling blak-blakan. Lawrence Reed sebaiknya tidak di jalan. Melihat riwayat kriminalnya yang senugri rasa dan kasus pidana yang masih berjalan, Reed telah banyak mendapat kesempatan kedua dari sistem peradilan. Unda Syed akibatnya semaksudis orang korban tak berselih di rumah sakit yang sedang berjuang untuk hidupnya. Dan berkat respons cepat CPD Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak dan mitra penegak hukum, Tuan Reed tidak akan mendapat kesempatan lagi. Jadi terima kasih. Andrew, kami baru saja mendengar rekaman audio yang sangat mengejutkan dari ATA, Agen Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak. Dari sudut pandangmu, di komunitas hukum Chicago, apakah tidak biasa bagi seorang pejabat federal untuk secara blak-blakan mengecam kesempatan kedua yang diterima seorang terdakwa di sistem pengadilan negara bagian? Apa menurutmu ini menandakan pendekatan pemerintah federal di sini? Itu sangat tidak biasa dan menunjukkan kasus ini begitu mengejutkan hingga membuat pihak federal turun tangan. Dan ketika pemerintah federal terlibat menuntut terus orang-orang, ketika Departemen Kehakiman terlibat dalam menuntut orang-orang, mereka tidak pernah kalah. Mereka tidak berbicara setengah-setengah. Mereka sangat serius dan sangat rapi dalam menangani kasus ini. Mereka intelligent dan baik visually sebabnya mereka bisa mencapai level ini. So, jadi untuk dia keluar dan membuat pernyataan seperti ini, ya menurut saya banyak diantaranya agak bernuansa politik. Di situasi, tapi banyak juga yang berkaitan dengan keterkejutan mutlak atas apa yang kita saksikan di sini, apa yang terjadi pada wanita malang ini. Dia tidak salah, maksud saya ini masalahnya. Hakim dalam kasus Agustus membebaskannya meski jaksa keberatan dan mengatakan, saya tidak bisa menahan semua orang di penjara. Apakah ini situasi di mana memang tidak cukup ruang untuk menampung semua orang, dan itu alasan mengapa seseorang seperti Reed dibebaskan? Ya, saya paham, dia tak bersalah sampai terbukti, saya selalu bilang itu. Tapi,
dengan riwayat kriminal seperti itu, dan mengingat apa yang dituduhkan kepadanya di sini, di mana buktinya sangat kuat, orang-orang tidak akan mau mendengar itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah memang begitu? Apakah fasilitas perumahan Chicago memang tidak punya cukup ruang untuk menampung orang yang dituduh kejahatan seperti ini? Apa maksud saya tidak bisa menahan semua orang di penjara? Anda tidak bisa menahan semua orang di penjara karena banyak alasan. Dan menurut saya, pertama-tama mereka harus mengambil keputusan. Hakim harus mengambil keputusan. Seberapa besar kemungkinan orang ini menjadi ancaman bagi orang lain? Saat hakim memutuskan, mereka tak menyangka orang ini akan melakukan kejahatan seperti itu. Ya, sekarang dia lihat ke belakang dan keputusan itu memang terlihat mengerikan. Ya. Itu terlihat benar-benar mengerikan. Dan saya membayangkan hakim ini memiliki kemungkinan sangat besar untuk tidak dipertahankan pada saat pemilihan ulang berikutnya. Dan itu, tapi aspek manusianya juga, saya yakin hakim ini merasa sangat buruk tentang apa yang terjadi di sini. Dan itu adalah keputusan yang dibuat oleh hakim itu. Yang dibuat hakim itu berdasarkan, Anda tahu, panggilan pengadilan yang ada di hadapannya, bahwa itu adalah ratusan dan ratusan kasus, ratusan dan ratusan permohonan. Hakim hanya punya waktu tertentu untuk membaca semua yang bisa mereka baca tentang kasus ini dan membuat keputusan itu. Dan tebak apa? Itu adalah keputusan yang buruk. Lihat, tidak ada jawaban mudah untuk ini. Tapi memang sangat membuat frustrasi. Ini sangat menyedihkan dan memilukan, sangat tragis. Saya hanya ingin kembali ke awal di sini. Doa, harapan, dan dukungan kami bersama wanita muda ini, keluarganya. Saya harap dia bisa pulih dengan baik dan sehat lagi. Keluarga ini mendapat privasi dan semoga keadilan yang menjadi haknya. Andrew Scott, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat menghargai. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sibar. Semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Anda bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.